Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Muhammad Zubian, NPM 110216087 dari Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Efisiensi Baitul Mal Unisba dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Di sini ada 3 latar belakang masalah yang saya cantumkan. Yang pertama, banyak Baitul Mal yang gagal dan tenggelam karena berbagai macam permasalahan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pengukuran efisiensi terhadap lembaga Baitul Mal. Salah satunya Baitul Mal Unisba. Setelah dilakukan observasi, Baitul Mal Unisba belum dapat mencapai hasil maksimal dalam penghimpunan dana zakat dan infaknya. Potensi di Baitul Mal Unisba itu cukup besar, mencapai 852 juta, namun dalam realisasinya itu masih jauh dari potensi. Dan selanjutnya, penerimaan dana Baitul Mal Unisba itu mengalami fluktuatif atau tidak stabil dari bulan ke bulannya. Jangankan meningkat dari bulan ke bulannya, stabil aja atau bertahan saja itu tidak. Jadi masih naik turun dari bulan ke bulannya. Nah, oleh karena latar belakang itulah, di sini saya menarik rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat efisiensi Baitul Mal Unisba dengan menggunakan pendekatan data envelopment analysis. Dan yang kedua, bagaimana optimalisasi efisiensi pengelolaan dana zakat dan infak pada Baitul Mal Unisba. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan data envelopment analysis yang menggunakan aplikasi Maxdea 8. Sumber datanya berasal dari Baitul Mal Unisba langsung beserta pengurus yang ada di dalamnya, termasuk laporan keuangan Baitul Mal Unisba. Dan teknik pengumpulan datanya yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Selanjutnya, teknik pengolahan datanya yaitu data yang terkumpul dimasukkan ke dalam Microsoft Excel, kemudian diukur dengan metode data envelopment analysis yang dibantu dengan aplikasi Maxdea 8 sehingga menjadi bahan untuk menarik kesimpulan. Variabel penelitiannya ada 2, ada variabel input dan output. Variabel inputnya biaya promosi, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional. Sedangkan variabel outputnya yaitu penerimaan dana zakat dan infak. Hasil dan pembahasannya, nah di sini setelah mendapatkan laporan keuangan dari Baitul Mal Unisba, langsung direkap dan dimasukkan ke dalam Microsoft Excel, sekaligus menentukan DMU atau Decision Making Unit-nya, serta variabel input dan output-nya. Setelah direkap dan dirapikan di Microsoft Excel, lalu diimport di aplikasi Maxdea 8, sehingga didapatkan hasil bahwa bulan yang mencapai tingkat efisiensi yang sempurna dan mempunyai tingkat efisiensi yang bagus dengan 2 model, baik CRS maupun PRS, yaitu ada 4 bulan atau 4 DMU. Yang pertama bulan Februari, yang kedua bulan Mei, yang ketiga bulan Agustus, dan yang keempat bulan Desember. Nah, dilihat dari referensi unit atau DMU atau bulan-bulan yang tidak efisien dan merujuk kepada bulan efisien. Nah, di sini bulan Februari merupakan bulan atau DMU yang paling banyak dirujuk oleh bulan-bulan yang belum efisien. Oleh karena itu, bulan Februari merupakan bulan yang tingkat efisiensinya paling kuat. Nah, di sini aplikasi Maxdea menyarankan untuk dioptimalisasi dan menyarankan untuk menurunkan beberapa biaya yang dikeluarkan oleh Baitul Mal Unisba, yaitu pada bulan Maret, Juli, September, dan Oktober. Nah, pengurangan biaya promosi, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional mencapai 9 sampai 84%. Nah, itu untuk orientasi input. Sedangkan untuk orientasi outputnya, yaitu aplikasi Maxdea menyarankan untuk menurunkan biaya promosi, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional dari mulai 9 sampai 72%. Dan juga menyarankan untuk terus menaikkan penerimaan dana zakat dan infaknya, yaitu dari 28 sampai 97%. Nah, kesimpulannya, di sini tingkat efisiensi yang paling sempurna secara RTS itu ada 4 bulan, yakni Februari, Mei, Agustus, dan Desember. Dan Februari merupakan DMU yang paling kuat tingkat efisiensinya karena banyak dirujuk oleh DMU yang belum efisien. Dan kesimpulan yang kedua, yaitu optimalisasi pengelolaan dana zakat dan infak di Baitul Mal Unisba terhadap DMU yang belum efisien
diukur dengan metode VRS atau Variable Return to Scale, yaitu pada bulan Maret, Juli, September, dan Oktober harus mengurangi biaya promosi 6-69%, mengurangi biaya tenaga kerja 6-27%, dan mengurangi biaya operasional 9-84% dengan orientasi input. Sedangkan orientasi output harus mengurangi biaya promosi 42-72%, mengurangi biaya tenaga kerja 9%, mengurangi biaya operasional 29-72%, dan menambahkan penerimaan dana zakat dan infak 28-97%. Nah, di sini saya mencantumkan beberapa saran di penelitian saya, namun ada satu saran yang mau saya sampaikan karena ini merupakan saran yang cukup penting menurut saya. Nah, di sini kan bulan Februari merupakan bulan atau DMU yang paling kuat tingkat efisiensinya. Nah, setelah diobservasi, ternyata di bulan Februari ini Baitul Mal Unisba berhasil melakukan kerjasama dengan instansi yang lain, yaitu CIMB Niaga. Nah, karena terjalin kerjasama dan komunikasi yang erat, CIMB Niaga itu mempercayakan kepada Baitul Mal Unisba untuk dititipkan infak sebesar 50 juta. Nah, faktor inilah yang menyebabkan bulan Februari itu tingkat efisiensinya kuat. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada Baitul Mal Unisba untuk dapat memperbanyak kerjasama dengan lembaga lain. Karena bulan yang paling efisien itu ketika Baitul Mal Unisba bekerja sama dengan lembaga lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.